mulai. Udah selesai. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi bimbingan konseling pada pagi hari ini, ya, Ibu akan menyampaikan tujuannya, ya. Ada tujuannya, yaitu yang pertama, peserta didik memahami arti pengertian pembelajaran efektif. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengenali kebiasaan belajar yang efektif. Yang ketiga, peserta didik mampu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab belajar. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu membuat jadwal belajar efektif di rumah. Ya, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Sebelum Ibu lanjut ke materi, kita ice breathing dulu ya. Ya. Ayo kita tepuk semangat dulu biar tidak lemes, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kalau sudah semangat berarti harus semangat. Tidak boleh ngantuk, tidak boleh lemas, ya. Harus semangat dan fokus. Di sini materinya yaitu tentang pembelajaran efektif atau strategi belajar efektif. Ya. Di sini ada pengertiannya. Siapa yang sudah tahu pengertian belajar efektif? Belum? Ya, di sini sudah ada ya. Ibu bacakan pengertian belajar efektif yaitu cara belajar yang dilakukan dengan baik sehingga pelajaran mudah dipahami dan tujuan belajar dapat tercapai. Nah, jadi belajar efektif ini kalian laksanakan di sekolah ataupun di rumah. Belajar yang efektif berarti belajarnya itu harus dengan sungguh-sungguh, fokus ya, tidak boleh sambil bermain saat belajar. Kita harus konsentrasi. Jika guru menjelaskan, kalian harus mendengarkan. Oke. Jika ditanya dengan guru, ya dijawab. Nah, di sini selain pengertian, ada juga ciri-cirinya. Apa tuh ciri-cirinya? Ciri-ciri belajar efektif bagaimana, Bu? Nah, ini ciri-cirinya ya. Yang pertama, tadi fokus. Fokus saat apa? Belajar. Berarti kalau fokus itu kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lain ya. Kalau fokus berarti kita, kalau ibu guru mengajarkan tentang apa? Nah, kita harus fokus. Kita harus konsentrasi. Yang kedua yaitu apa nah? Memiliki jadwal belajar. Di sini di kelas ada jadwal belajar? Ada jadwal pelajarannya. Kalau di rumah sudah ada belum? Ada juga? Ada sebagian yang punya, ada sebagian yang belum punya. Ya, oke. Yang ketiga yaitu rajin mengulang pelajaran. Nah, kalau kita rajin mengulang pelajaran yang telah diberikan oleh guru kita, ya di rumah, kita ulang lagi, kita baca lagi, dipahami lagi. Nah, insya Allah nanti kamu akan paham, ya, paham dan mudah dalam mengerjakan soal. Selanjutnya yaitu apa nah? Tidak mudah menyerah. Jangan putus asa. Tidak mudah menyerah itu tidak boleh males, ya, malas belajar. Itu berarti mudah menyerah. Itu adalah pengertian dan ciri-ciri belajar efektif. Kita lanjutkan. Nah, penting tidak ditanya? Penting atau tidak belajar efektif itu? Penting, sangat penting karena itu ya. Kalau kita belajar efektif, ya, akan membantu memahami pelajaran. Ya, pasti itu. Kalau kita tidak belajar efektif, ya, belajarnya itu kadang 1 minggu 1 kali belajarnya.
Kalau kita itu sering belajar, ya, belajar di rumah, efektif, ya, terjadwal, ya, pasti kita akan merasa percaya diri. Nah, kalau di sekolah kita ibu gurunya, saya bisa menjawab. Coba kalau tidak belajar, bingung ya? Mau menjawab nanti takut salah. Karena apa? Materinya belum kita pahami. Nah, itu ya pentingnya belajar efektif. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada caranya, Nak. Cara belajar efektif. Nah, yang pertama apa itu? Belajar dengan teratur. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita belajar harus teratur. Jangan 2 minggu sekali baru belajar, ya. Nah, yang kedua yaitu membuat jadwal belajar, ya. Nanti kita akan berlatih membuat jadwal belajar, ya. Nah, selanjutnya mengulang pelajaran di rumah. Nah, ya. Jadi kalau dari sekolah sudah dapat materi dari ibu guru, nanti sepulang sekolah jangan lupa setelah istirahat, setelah makan siang, ya, jangan lupa diulangi lagi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Kalau ada PR, segera dikerjakan, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, otomatis nanti lupa. Ya. Yang keempat poinnya, bertanya jika belum paham. Nah, coba lihat, kamu amati gambar ini. Nah, ada bu guru. Nah, ini ada tunjuk tangan itu berarti anaknya sedang apa, sayang? Mengangkat tangan, dia itu bertanya. Berarti anak tersebut belum paham. Nah, itu contohnya ya, seperti itu. Jadi kalau kalian waktu pembelajaran, kalau memang belum paham, silahkan tunjuk tangan dan bertanya kepada ibu gurunya. Bu, saya belum paham. Nah, dia nanti akan dijelaskan lagi, ya. Tuh. Terus yang terakhir, mengurangi bermain saat belajar. Saat belajar kita tidak boleh bermain, ya. Pokoknya harus fokus. Itu caranya. Nah, ini adalah contohnya jadwal belajar singkat, ya. Ini contoh belajar di malam hari saja, bukan dari awal sampai akhir, ya. Kalau belajar efektif itu dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi di malam hari. Ini sekedar contoh singkat, ya. Contoh singkatnya, contoh jadwal belajar. Nah, di sini ada waktunya. Waktu itu jam, ya. Jadi waktunya nih jam 18.30. Berarti jam berapa ya? Jam setengah 7 sore atau sudah memasuki malam. Nah, itu jam setengah 7 setelah sholat maghrib, ya. Itu kalian mengulang pelajaran belajar. Pelajaran sudah diberikan dari ibu guru di sekolah, dibaca lagi, membaca bukunya, buku cetaknya dibaca, dipahami lagi. Nah, tadi ada pentingnya belajar efektif, ada ciri-cirinya, ya. Sekarang itu ada hambatannya, ya. Hambatan dalam belajar, ya. Pasti ada hambatan dalam belajar. Di sini ada sudah terangkan, ada poin-poinnya. Hambatannya salah satunya yaitu terlalu sering bermain gadget. Apa itu gadget? Apa? HP. Punya semua HP? Punya. Pasti kalau zaman sekarang itu anak-anak pasti sudah mempunyai HP atau gadget. Nah, sekarang ini anak-anak terlalu sering bermain gadget, ya. Jadi belajarnya kurang efektif. Yang selanjutnya yaitu sering menunda tugas. Nah, ini poinnya. Sering menunda tugas. Biasanya menyepelekan. Kalau sudah ada tugas, siang, ya. Hari ini. Nah, ada PR halaman ini ya, nanti kerjaan rumah. Iya, Bu. Nah, sampai rumah sudah lupa nih karena main HP tadi. Ya, main HP lupa. Sudah tuh belum lagi nanti sore itu main sepak bola. Jadi lupa. Ya, PR-nya nggak dikerjakan. Besok baru ngumpul ya.
main aja. Nah, itu contohnya menunda tuh tugas itu tidak boleh. Ya. Selanjutnya, apa itu? Belajar sambil menonton TV. Bisa nggak kalau menonton televisi sambil belajar? Kira-kira paham tidak? Masuk tidak ke otak kita? Tidak. Kecuali kalau kita belajar di ruangan ya yang sunyi, tidak ada keributan, itu akan lebih fokus ya, lebih fokus, lebih masuk ke dalam pikiran kita, materi-materi yang kita baca. Oke. Nah, ini nak, itu tadi ada hambatannya. Ya, selanjutnya ada cara mengatasi hambatan tersebut. Apa nih? Nah, yang pertama membatasi waktu bermain. Nah, balik lagi, membatasi waktu bermain itu dari adanya jadwal belajar. Kalau kita ada jadwal belajar, otomatis kita tidak akan kelebihan. Nah, kalau tahu, oh ini jam segini, waktunya saya belajar, waktunya tidur siang, waktunya beribadah. Nah, akan lebih teratur. Nah, ya, jadi kita bisa membatasi waktu bermain. Tidak satu kali full kita bermain terus. Selanjutnya belajar dengan teman. Itu caranya. Boleh kalau di rumah belajar kelompok. Belajar kelompok ini yang dekat-dekat rumah boleh belajar bareng. Ya. Ya, yang ini selanjutnya meminta bimbingan orang tua. Nah, di rumah juga kalian harus kalau punya orang tua, kalian harus minta bimbingan orang tua. Boleh kalau tidak paham tentang materinya, boleh tanya. Kalau yang punya kakak, itu boleh minta bimbingan sama kakak. Ya. Selanjutnya nah, itu tadi ya. Sekarang coba ibu tanya dulu. Setelah ibu menjelaskan materi-materi tadi, apa yang kalian rasakan? Senang. Kalian sudah tahu bagaimana belajar efektif ya. Nah, sekarang ibu minta kalian berdiskusi untuk membuat jadwal belajar sederhana ya, untuk strategi belajar efektif. Silahkan untuk berdiskusi dengan temannya, tulis di buku masing-masing ya, di kertas, atau nanti ibu suruh maju satu persatu perwakilan dari kelompok.